Ketemu lagi dengan saya Pak Maul. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi di mata pelajaran IPA atau Science. Coba kalian lihat gambar di samping ini. Sudah dilihat gambarnya? Nah, menurut kalian gambar itu termasuk tarikan atau dorongan? Hah? Coba kalian pikirkan dan kalian jawab dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, benar sekali. Ini adalah dorongan. Sekarang coba kita lihat dan kita identifikasi gambar selanjutnya, gambar yang kedua. Dan coba kalian lihat gambar yang kedua ini, apakah ini termasuk dorongan atau tarikan. Nah, kira-kira ini termasuk dorongan apa tarikan ya? Ya, betul sekali, termasuk tarikan. Kalau yang pertama tadi dorongan, kalau yang kedua ini termasuk tarikan. Nah, dari dorongan dan tarikan yang dilakukan, kita bisa melihat di gambar yang ketiga. Untuk gambar yang ketiga ini, apakah termasuk dorongan atau tarikan? Ya, betul sekali. Ada yang menarik, ada juga yang mendorong. Sekarang kita coba lihat gambar yang keempat. Gambar yang keempat menunjukkan bahwasannya di situ ada tarikan pada busur panah. Dan juga ketika panahnya dilepaskan atau busur panahnya dilepaskan, maka akan memunculkan gaya berupa dorongan. Dari gambar tersebut, apa hubungannya dengan materi yang kita bahas? Nah, materi yang kita bahas adalah tentang gaya. Perpindahan suatu benda itu erat kaitannya dengan yang disebut dengan gaya. Nah, jika anak-anak melihat benda yang bergerak, itu adalah bentuk pengaruh gaya terhadap benda. Pada kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang kita lihat pada gambar ini, coba perhatikan contoh gambar di bawah ini. Seorang pemain bola menendang bola dengan tenaga penuh. Pada kegiatan tersebut, termasuk mendorong atau menarik. Kalau kita lihat, ini termasuk mendorong. Tetapi, coba kita lihat bolanya. Nah, ada pengaruh gaya yang itu berpengaruh pada benda yang didorong. Seperti apa pengaruh-pengaruh gaya terhadap benda? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, gaya menggerakkan benda yang diam atau mengubah posisi benda. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, ada seseorang yang memindahkan kardus dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Contoh yang lain seperti mobil yang mogok didorong agar bisa bergerak maju. Kemudian contoh yang lainnya lagi ada meja yang digeser berubah posisinya. Pengaruh yang kedua yaitu gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, ada seorang kiper yang menahan laju bola yang ditendang oleh musuhnya. Contoh yang lain misalkan saat bersepeda atau berkendara yang direm akan berhenti. Dan ada juga troli yang bergerak akan berhenti saat ditarik. Yang ketiga yaitu gaya mengubah bentuk benda. Seperti yang kita lihat di situ ada jeruk yang diremas-remas oleh seseorang dan akhirnya berubah menjadi bentuk yang baru. Contoh yang lain seperti menekan plastisin atau tanah liat atau adonan kue yang akhirnya bisa mengubah bentuknya. Botol plastik, kemasan atau kaleng yang diremas akan penyok dan berubah bentuk. Ada lagi yang terakhir, telur yang jatuh ke lantai akan pecah karena benturan. Kalian punya contoh yang lain? Kira-kira apa ya? Yang keempat yaitu gaya mengubah arah benda. Pada gambar tersebut ada bola basket yang memantul di dasar lantai, kemudian arahnya akhirnya berubah.
Contoh-contoh yang lain seperti saat kita menjatuhkan bola basket itu tadi ya yang ada di gambar. Terus kemudian sepeda bisa dibelokkan ke arah kanan atau kiri. Terus ada lagi bola yang menggelinding, ditendang dan berubah arahnya. Seperti itu. Yang kelima, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Seperti ketika kita mengendarai sepeda ontel atau sepeda gowes atau sepeda pancal. Nah, perubahan kecepatan itu bisa kita rasakan saat mengayuh sepeda. Semakin cepat mengayuh, semakin cepat sepedanya bergerak. Begitu juga dengan kendaraan yang ada pedal gasnya. Ketika kita menekan gas tersebut atau menginjaknya, kendaraan yang ditekan membuat laju kendaraan semakin cepat. Sekarang mari kita coba untuk membuat mobil-mobilan dari bahan bekas yang cara menggerakkannya adalah dengan menggunakan tekanan udara yang ada pada balon. Mari kita simak cara membuatnya. Yang harus kalian siapkan adalah botol bekas dan juga kalian membutuhkan 4 tutup botol bekasnya. Jadi kalian harus mencari 1 tutup botol yang utuh dan 4 botol lagi yang tutup botolnya bisa kalian gunakan untuk ban. Peralatan yang lain ada sedotan, ada balon, dan juga alat perekat seperti selotip atau double tip ataupun lakban. Dan selanjutnya kalian bisa merangkai botol bekas tersebut menjadi sebuah mobil yang nantinya digerakkan oleh tekanan udara yang ada pada balon.